Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya hadir dalam suatu kegiatan yang disebut diskusi terpumpun, diselenggarakan oleh BSK Kemendikbudrismen Republik Indonesia. Nah, tempatnya adalah di Hotel Pullman. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta dua wakil menterinya, juga beberapa eselon 1 di lingkungan Kemendikbudrismen. Nah, seperti apa nih kegiatannya? Karena kami akan membahas tentang kebijakan ujian nasional dengan mendengarkan dari berbagai pihak Ayo ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Jadi kegiatan ini sebenarnya memang untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dengan kebijakan ujian nasional. Karena pemerintahan yang baru nampaknya ingin kembali menyelenggarakan ujian nasional. Dan di sini ditampilkan beberapa penyaji, ada kemudian 8 penyaji atau narasumber, kemudian ada sekitar 17 penanggap dan saya sebenarnya diundang sebagai penanggap utama. Nah, sebagai penanggap utama tentu saya kemudian juga menyampaikan beberapa catatan dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Kami secara kebetulan memang melakukan survei terkait dua kebijakan, yaitu kebijakan ujian nasional dan yang kedua adalah kebijakan tentang PPDB sistem zonasi. Nah, di dalam survei yang diselenggarakan oleh FSGI kami memang mendapatkan data di jaringan kami dari 912 responden, terdiri dari 15 provinsi dan mayoritas guru yang ikut ini adalah guru SMP yang pertama, yang kedua adalah guru SMA. Dan ini total yang memilih untuk setuju dan tidak setuju Nah, untuk yang setuju ujian nasional itu lebih sedikit Untuk yang setuju ujian nasional itu sekitar kurang dari 20%. Sedangkan untuk yang menyepakati bahwa ujian nasional sebaiknya tidak diselenggarakan artinya ini ujian nasional masa lalu yang menimbulkan banyak trauma dan ketidakadilan, maka itu ditolak. Jadi FSGI
posisinya adalah menolak ujian nasional, ya, menolak ujian nasional diberlakukan kembali, apalagi ketika sebagai penentu kelulusan dan sebagai penentu ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, FSGI juga menanyakan kepada responden terkait kebijakan PPDB sistem zonasi, dan ini pun lebih dari 70% responden setuju kalau PPDB sistem zonasi itu diberlakukan, ya tetap dipertahankan, karena ini adalah wujud dari pelaksanaan konstitusi RI dan basisnya betul-betul keadilan bagi semua. Kaya, miskin, pintar, nggak pintar, semua bisa kok mengakses sekolah negeri. Kalau ada masalah itu seharusnya diatasi, bukan kemudian mengganti sistem yang sudah baik. Ya, kegiatan ini tuh dihadiri oleh Pak Menteri, ya, kemudian juga oleh Wakil Menteri, juga jajaran eselon 2 dan eselon 3-nya Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu di sini tuh hadir ada perwakilan guru, ada kepala sekolah, perwakilan pengawas, ada organisasi-organisasi profesi guru, ada kelompok-kelompok masyarakat, kemudian ada dosen-dosen, juga ada yaitu para pakar pendidikan gitu ya, beberapa profesor juga hadir dalam kegiatan ini. Kalau di dalam kegiatan ini saya sebagai perwakilan dari FSGI, saya menyampaikan usulan, ya. Pertama adalah kami menolak gitu kalau ujian nasional dijadikan penentu kelulusan dan juga dijadikan penentu ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, kedua adalah kami mengingatkan kembali keputusan dari Mahkamah Agung, yaitu dalam Citizen Law Suite. Citizen Law Suite tentang kebijakan ujian nasional itu menang di 3 tingkatan pengadilan, dan kemenangan di kasasi ingkrahnya di Mahkamah Agung itu pada tahun 2009. Dan di situ jelas dinyatakan bahwa ya ujian diperintahkan kepada jadi pengadilan memerintahkan kepada pemerintah atau negara untuk pertama adalah tidak menyelenggarakan ujian nasional dahulu sebelum memeratakan kualitas guru. Yang kedua, memeratakan atau memenuhi sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah membuka akses informasi yang rata atau ke seluruh sekolah di Indonesia. Kemudian pemerintah juga wajib untuk membantu penanganan ketika ada kondisi psikis, ya, dari para peserta ujian nasional. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa ini tidak dijalankan secara paralel, tapi harus dipenuhi dulu baru melaksanakan ujian nasional. Nah, setelah keputusan 15 tahun yang lalu, apakah pemerintah sudah memenuhi ini? Kalau belum memenuhi, ya harusnya tidak bisa dilakukan. Tapi kalau memang sudah bisa memenuhi, prosentasenya seberapa dan bagaimana kemudian pola melakukannya. Jangan menjadi penentu kelulusan. Masukan dari perspektif masing-masing, masukan-masukan yang kami harapkan berlandaskan data empiris, dan kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sesi pemaparan dan pemaparan oleh penyaji untuk kemudian dapat direspon oleh para penanggap. Dan sesi berikutnya adalah sambutan dan juga arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan setelah istirahat, makan siang dan sholat zuhur, kegiatan akan dilanjutkan dengan agenda diskusi kelompok untuk kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, penutup. Untuk sesi pemaparan dan juga tanggapan hari ini, saya sudah ditemani moderator kita. Pagi hari ini kami ingin memanggil Ibu Esther Linca Nabitubulu. Kita berikan aplaus dulu dong untuk moderator kita. Jurnalis senior yang sudah mengawal berbagai macam kebijakan pemerintah. Dari menterinya Pak Bambang Sudibyo, Pak Muhammad Nuh, Pak Anies, Pak Muhajir, sampai sekarang ini ada Pak Abdul Muti gitu. Apa kabar Kak? Baik, makasih Mas Danas. Ini kayaknya semangat juga ya, karena ibu-ibu ini akan menentukan nih nanti anak saya akan ujian nasional atau tidak gitu ya. Iya nih, kayak membangkitkan memori lagi nih ya, 20 tahun lalu kita berjuang tentang ujian nasional. Siap. Nah, Kak Esther ini nanti juga akan ditemani sekitar 8 orang penyaji gitu ya, nanti akan juga ditanggapi gitu ya oleh para penanggap yang sudah hadir. Silakan Kak Esther untuk dapat mengundang para penyaji kita pagi hari ini.
Ya, oke, terima kasih Mas Danas. Selamat pagi, Bapak. Oke, silakan Pak. Beliau ini terkenal juga ya dengan ada terakhir bikin surat terbuka ya Pak ketika serah terima dari Mas Nadiem ke Pak Muti ya. Nah, saya memanggil penyaji ini nanti sesuai urutannya ya untuk melakukan paparan ya. Yang kedua dari Persatuan Guru Republik Indonesia, di sini Pak Dudung Abdul Qadir, Sekjen Pengurus Besar PGRI. Enggak ada ya. Apakah sudah ada? Belum ya, oke, nanti mungkin masih merayakan hari Yang ketiga dari pemerhati pendidikan yang juga dosen Universitas Multimedia Nusantara, Pak Doni Kusuma. Mas Doni ya saya panggilnya biasanya. Oke, ini termasuk pedas juga kalau nulis di Opini Kompas ini ya. Bahkan jadi ini ya mantan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan yang kemudian akhirnya dibubarkan ya. Oh, korban. Oke, yang ketiga, yang keempat dari Kepala Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Trina Fizanti. Oke, silakan Bu. BRIN ini juga banyak membantu ya untuk di dalam sebagai lembaga risetnya pemerintah ya di dalam pendidikan. Ada ternyata yang khusus memang untuk pendidikan ya Bu ya. Yang kemudian dari ITB, Guru Besar ITB, Prof. Iwan Pranoto. Ya, silakan Pak Iwan, termasuk juga Guru Besar dari ITB, tapi sangat concern ya Pak ya untuk pendidikan ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah ya Pak ya. Kalau saya ingat itu apa? Kasmaran ilmu pengetahuan ya Pak. Ya, terus kemudian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Bapak Purnama Syaifur Rahman. Ya, oke, silakan Pak. Ini perlu juga ya dari FKIP ini ya, kan kita perlu semakin punya universitas atau LPTK yang terdepan di dalam pemikiran pendidikan kita ya. Yang terakhir dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, Mbak Nisa Felicia. Ini juga PSPK ini termasuk badan riset independen yang memberikan input-input yang penting ya untuk kebijakan pendidikan. Nah sebenarnya nanti konservatif, tapi saya sepertinya tidak. Saya semakin ingin membuka diri, ingin mendengar pandangan. Termasuk seperti Pak Haidar Bagir, saya semakin tidak yakin pada diri saya sendiri. Saya tidak yakin keputusan saya. Baik, hari ini di Kompas menarik. Ada 3 esai, 3-tiganya tentang guru, tentang pendidikan. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang bicara tentang disiplin. Apakah guru itu bisa? Guru berenang, kalau tidak bisa berenang ya tidak bisa jadi guru. Guru menyanyi harus bisa menyanyi, baru bisa jadi guru menyanyi. Demikian juga guru matematika. Untuk menjadi guru matematika baik, ya harus bisa matematika dahulu. Kalau tidak tahu matematika, nanti matematikanya jadi cerita, jadi susastra. Matematika itu ya. Baik, saya ingin jadi sekarang pertanyaannya sebetulnya bukan kompleks sebetulnya. Nah, tapi kan biasa belum ada model clickbait. Saya dulu sudah bikin judul supaya orang tertarik untuk membaca. Yang ingin saya sampaikan dan begini, saya ini juga nanti kalau saya ngomongnya makin lama makin seru itu bukan karena saya yakin pada kebenaran apa yang saya omongkan. Saya ini kalau menyampaikan sesuatu kata orang terlalu banyak kata mungkin sama barangkali. Ketika dia mendominasi, ujian ini terlalu beresiko buat saya. Tadi yang seperti Prof. Iwan juga bilang menimbulkan anxiety, kekhawatiran, kecemasan. Akibatnya persiapan UN saya tambahkan dengan bimbel, saya tambahkan dengan les privat. Apakah kemudian angka UNI tersebut menggambarkan sebenarnya tes yang menunjukkan kualitas sekolah? Apakah kemudian memberikan hasil yang objektif
Dan justru buat kami adalah justru memperbesar kesenjangan. Karena ketika UN itu menjadi high stake, baik untuk murid, guru, dan satuan pendidikan, tentu kalau saya punya sekolah, saya ingin mengambil input yang bagus, yang bisa memastikan bahwa nilai UN di sekolah saya tidak akan jeblok. Ya. Oke, last slide, maaf, kita 1 menit aja. Slide terakhir, maka buat PSPK, bukan malah menciptakan math anxiety atau kecemasan pada matematika. Membuat anak belajar matematika mudah, tetapi membuat mereka cinta matematika tidak mudah. Dan itu tantangannya kita semua. Selanjutnya, dia harus menjuarakan kesetaraan, equity, bukan malah mendorong ketimpangan. Keluarga kaya yang bisa mengirimkan anak ke bimbingan tes akan mendapat hasil yang lebih baik, skor yang lebih baik, menguntungkan untuk masuk pendidikan tinggi selanjutnya. Itu tidak baik. Nah, maaf sebelumnya sebentar. Kemudian dia harus prosesnya harus terbuka. Dan yang terakhir mungkin yang penting, prosesnya terpadu dengan proses pengajaran di kelas. Jangan itu assessment terpisah, yang lalu itu betul-betul terpisah, ya. Dan seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, itu kita lihat, jadi melihat assessment atau ujian nasional khususnya. Matematika saya tidak bicara yang lain, saya mau fokus ke UN matematika. Mental model yang udah ada di masyarakat kita, apapun bentuk mental model, bisa mendukung, bisa tidak mendukung, gitu ya. Jadi tanggung jawab besar pendidikan itu adalah memajukan mental model masyarakat kita, mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, punya daya juang tinggi dan bangga dengan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Para staf khusus menteri, Ibu Ketua Komisi 10, ini PT saya. Ketua Komisi 10 PT karena udah sering sekali bersama kita, Ibu Dr. Elvifah, dan juga yang punya acara pada kesempatan ini, Mas Nino, dan juga para pejabat eselon 1 hadir, Pak Dirjen PDM, Pak Dirjen Vokasi, kemudian juga para tokoh senior dan juga para pemerhati pendidikan, intinya semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi kelompok terkumpul. Biasanya kalau terakhir itu doa, bukan pengarahan. Ini saya pengarahan tapi di akhir. Tapi izinkan saya yang pertama menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk bersama-sama membahas tentang ujian nasional atau apapun namanya yang berkaitan dengan evaluasi, baik itu evaluasi belajar maupun evaluasi pendidikan. Saya tentu kan ibu itu bisa menilai kalau tidak ada informasi capaian dari gurunya, dan kemudian kita bicara capaian individu dan mungkin capaian institusi, choice. Tetapi tentu ketika nanti kemudian negara dan dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil keputusan, maka itu pun juga menjadi sebuah keputusan yang akan mengikat semua penyelenggara dan juga semua warga negara. Yeah. Ini menurut saya penting menjadi pemahaman kita dan juga penting menjadi sebuah kesadaran kolektif kita bahwa ini adalah bagian dari komitmen kita berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tentu banyak hal yang memang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, sejarah bagaimana kita sudah melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk mendengarkan suara dari berbagai perspektif. Tadi kita sudah mendengarkan Pak Dudung, saya juga mendengar pandangan-pandangan PGRI terkait UN di berbagai media ya. Kita juga pernah satu layar.
dan juga Mbak Nisa dari PSPK, Pak Purnama dari Universitas Hamka, dan juga Prof. Iwan Pranoto, ini sesama ITB yang juga saya sangat kagumi pemikiran-pemikirannya. Semua yang ada di sini, Bu Trina, mitra kami dari BRIN, Pak Doni yang selalu kritis, dan juga Pak Haidar Bagir, juga tentunya Mbak Esther ya, yang sudah beberapa dekade yang selalu juga mengamati berbagai kebijakan-kebijakan yang mengalami perbaikan-perbaikan. Sudah banyak yang dilakukan, namun masih banyak hal yang masih harus kita sempurnakan. Jadi isu ujian nasional, setelah tadi kita mendengar juga tadi Mbak Nisa menyebutkan, bukan hal baru ya. Jadi sejak era 1950-an dan di negara ini high pressure. Kenapa? Terbukti gitu ya, di tempat kami ada pengawas, ada kepala sekolah, juga ada guru, bahwa ketika ujian nasional, evaluasi nasional mungkin itu kita sebut yang ke depan gitu, tapi kalau saya menyebut ujian nasional berarti dasar kami adalah ujian nasional. Ya, pendapat yang dia keluarkan mengenai ujian nasional ini bisa merupakan pendapat yang merepresentasikan profesinya sebagai seorang pendidik yang ilmiah, yang bisa berpikir secara logis. Oke ya, demikian video ini. Memang ada beberapa usulan ya, jadi paling tidak ada 5 perwakilannya memberikan usulan yang berbeda-beda. Tapi dari 5 itu sebenarnya 3 ada 1 yang betul-betul menolak, kemudian 3 itu sebenarnya menolak tapi dengan catatan ya. Jadi memang sebenarnya mereka setuju aja ada, tapi dengan catatan gitu ya. Dan yang satunya lagi emang betul-betul menerima gitu ya, lebih ada atau hadirnya kembali ujian nasional ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.